Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai permintaan, di sini saya mau bikin video rekomendasi untuk smartwatch yang udah built-in GPS di bawah 1 juta. Jadi bagi kamu yang kebetulan lagi nyari smartwatch built-in GPS di harga di bawah 1 juta, boleh tonton video rekomendasi ini sampai selesai. Siapa tahu ada smartwatch yang cocok dengan kebutuhan kamu dan dengan dompet kamu. Oke, langsung aja ke rekomendasinya. Untuk range harga 300 sampai 500 ribuan, saya punya dua rekomendasi. Yang pertama adalah Halo RS3. Ya, kemarin kita tahu ya, smartwatch ini udah turun banget harganya. Dari sekitar 900 sampai sekarang cuma 300 ribuan aja. Kelebihan dari RS3 ini, dia udah pakai layar AMOLED ya, meskipun belum ada fitur AOD. Dan dia bisa share data ke Strava. Dan yang perlu diperhatikan di RS3 ini GPS-nya katanya sih susah lock. Kamu yang masih pakai RS3 silahkan boleh aja share pengalamannya di kolom komentar. Dan untuk rekomendasi yang kedua, saya punya Amazfit Bip Gen 1. Ya, Amazfit Bip generasi pertama. Kelebihan dari Amazfit Bip Gen 1 ini dia ringan, desainnya minimalis, dan juga baterainya super awet. Dan tentunya karena ini Amazfit, dia juga udah bisa share data ke Strava melalui aplikasi Z. Tapi yang perlu diperhatikan kalau kamu pilih Amazfit Bip Gen 1 ini, layarnya bukan TFT, bukan AMOLED, bukan IPS, dia masih menggunakan reflective color display. Jadi layar yang selalu menyala, jadi always on display nih ya. Dan dia bakal semakin terang kalau terkena sinar matahari. Lanjut ke range harga 600 ribuan. Untuk range harga 600 ribuan saya punya 3 rekomendasi. Yang pertama Zibless Swim. Kelebihan dari Zibless Swim, dia bodinya ringan karena full polikarbonat, tidak menggunakan metal. Dan Zibless Swim ini udah pakai aplikasi sendiri, tentunya dia bisa share data ke Strava. Dan yang perlu diperhatikan, Zibless Swim belum pakai layar AMOLED. Nih, bagi kamu yang jadikan standar layar AMOLED, ya dia belum pakai AMOLED dan UI-nya tidak begitu responsif. Yang kedua ada Aulon Watch Navi Air. Kelebihan dari Aulon Watch Navi Air yang saya suka desainnya. Ya, desain smartwatch ini mirip banget dengan Amazfit T-Rex series. Jadi ganteng ya. Dan jangan salah, Aulon ini udah bisa share data ke Strava. Tapi yang perlu kamu perhatikan dari Aulon Watch Navi Air sama ya, dia juga belum pakai layar AMOLED. Dan UI-nya biasa aja, gak ada animasi. Kemudian GPS-nya agak susah lock di awal. Dan strapnya dia menggunakan strap khusus. Susah untuk gonta-ganti strap. Rekomendasi yang ketiga ada Amazfit BPU Pro. Keluaran lama dari Amazfit. Kelebihan dari Amazfit BPU Pro, dia desainnya kecil dan juga ringan. UI-nya bagus ya dari Amazfit. Dan tentunya dia udah bisa share data ke Strava. Dan yang perlu kamu perhatikan dari Amazfit BPU Pro, layarnya belum AMOLED, masih TFT display dan bezelnya masih sangat tebal, terutama di bagian dagu. Itu agak sedikit mengganggu estetik, tapi sebenarnya kalau kamu kebutuhan untuk fitness tracker, ya nggak masalah sih. Oke, lanjut ke range harga 700 ribuan. Dan di range harga ini yang paling banyak dan mendominasi. Yang pertama di sini ada Amazfit Bip 3 Pro, masih dari Amazfit ya, mendominasi banget nih Amazfit di bawah 1 juta. Kelebihan dari Amazfit Bip 3 Pro, dia kecil dan juga ringan, khas smartwatch series Bip dari Amazfit ya. Kemudian UI-nya juga udah bagus dari Amazfit, meskipun yang kurang saya suka ya di seri Bip 3 ini, watch face yang disediakan cuma ada 2 dengan default 1 dari bawaan sistem. Dan tentunya dia juga udah bisa share data ke Strava. Yang perlu diperhatikan dari Amazfit Bip 3 Pro, layarnya belum AMOLED, masih TFT, tapi udah lumayan bagus sih. Dan dia juga belum ada auto brightness. Ya, kenapa ini saya sebutkan? Karena untuk range harga 700 ribu ada salah satu smartwatch yang udah punya auto brightness. Jadi kalau kamu nyari auto brightness, sayang sekali di Bip 3 Pro ini belum ada. Rekomendasi yang kedua di range harga 700 ribuan ada Mi Watch Lite. Smartwatch keluaran lama juga nih dari Xiaomi. Kelebihan dari Mi Watch Lite yang saya suka, dia bodinya kecil dan juga ringan. Kemudian UI-nya juga bagus dari Xiaomi dan fitur paling lengkap di range harga ini ya. Kenapa saya bilang fiturnya paling lengkap? Karena dia punya fitur yang tidak dimiliki oleh smartwatch lain di harga 700 ribuan. Katakanlah seperti dia udah punya altimeter dan juga barometer, kemudian kompas.
Selain itu, Mi Watch Lite juga udah auto brightness. Dan terakhir tentunya dia juga udah bisa share data ke Strava. Dan yang perlu diperhatikan di Mi Watch Lite dengan fiturnya yang saya bilang tadi lengkap, ada satu fitur yang dipangkas atau belum dia miliki, yaitu SPO2 atau Blood Oxygen. Kemudian mode olahraganya masih sedikit, yaitu hanya 11 mode. Tapi tentunya ini olahraga-olahraga penting dan layarnya belum AMOLED, kemudian bezelnya juga tebal dan strapnya khusus, bukan quick release seperti biasanya. Rekomendasi yang ketiga ada Redmi Watch 2 Lite. Kelebihan dari Redmi Watch 2 Lite ini dia kecil dan juga ringan ya, sama dengan pendahulunya yaitu Mi Watch Lite. UI-nya juga bagus dari Xiaomi, ada fitur kompas juga, cocok buat outdoor. Dan yang perlu diperhatikan dari Redmi Watch 2 Lite, dia layarnya belum AMOLED dan juga tidak ada auto brightness. Mungkin karena dia ini seri Redmi, jadi auto brightness-nya malah jadi hilang, altimeter barometernya juga jadi hilang juga. Rekomendasi selanjutnya di range harga 700 ribuan ada Realme Watch 2 Pro. Kelebihan dari Realme Watch 2 Pro ini dia desainnya kokoh banget ya, build quality-nya solid, saya suka. Dan dia juga UI-nya bagus karena dari brand ternama juga yaitu Realme. Dan untuk share data ke Strava saya sedikit lupa ya untuk Realme ini apakah bisa share data ke Strava atau enggak. Kalau di sini ada yang pakai Realme Watch 2 Pro boleh komentar di bawah ya, dia bisa share data ke Strava atau tidak. Dan yang perlu diperhatikan dari Realme Watch 2 Pro, dia layarnya belum AMOLED tentunya. Kemudian dia juga belum ada auto brightness dan juga tidak ada fitur-fitur outdoor seperti kompas, altimeter, dan barometer. Rekomendasi yang terakhir di range harga 700 ribuan saya punya Z-Blaze Stratos 2 Lite yang baru aja saya review kemarin-kemarin. Nah, kelebihan dari Z-Blaze Stratos 2 Lite ini desainnya cakep, kemudian dia juga udah bisa share data ke Strava. Yang perlu diperhatikan dari Z-Blaze Stratos 2 Lite ini layarnya kurang terang nih kalau dipakai outdoor. Kemudian dia juga belum pakai AMOLED dan belum ada auto brightness. Kemudian material kacanya nih yang harus banget diperhatikan, serasa kopong gitu ya bagian kaca di layarnya. Makanya dalam paket penjualannya Z-Blaze udah ngasih anti gores bawaan. Dan yang terakhir yang kurang saya suka dari Z-Blaze Stratos 2 Lite ini dia agak tebel sih. Oke, lanjut ke range harga 800 ribuan. Yang pertama saya merekomendasikan HM03 Smartwatch. Kelebihan dari HM03 Smartwatch pertama desainnya cakep banget. Saya paling suka nih di harga 1 juta ke bawah, ini termasuk yang paling ganteng. Kemudian layarnya juga udah mulai pakai AMOLED nih di range harga segini ya. Dan dia juga udah bisa share data ke Strava. Tapi yang perlu diperhatikan kalau kamu beli HM03 Smartwatch, dia meskipun pakai AMOLED tidak ada fitur AOD, kemudian UI-nya juga kurang responsif dan belum ada auto brightness. Kemudian mode olahraganya juga cuma ada 12 dan setelah saya cek barangnya lumayan susah didapatkan ya, sekarang udah mulai langka. Di rekomendasi yang kedua untuk harga 800 ribuan ada Amazfit GTR Gen 1. Ya, Amazfit keluaran jadul juga nih yang harganya udah turun ke 800 ribuan. Yang saya suka dari smartwatch ini tentunya desainnya. Ini salah satu smartwatch terganteng yang pernah saya pakai ya, GTR versi pertama. Kemudian dia juga panelnya udah pakai AMOLED, UI-nya bagus meskipun jadul. Kemudian dia juga udah ada auto brightness dan juga bisa share data ke Strava. Dan yang perlu kamu perhatikan dari Amazfit GTR Gen 1 ini ya tentunya dia keluaran lama. Jadi tidak mendapatkan fitur dan update-update terbaru. Jadi untuk fitur dan UI-nya masih pakai yang lama. Kemudian pilihan warnanya terbatas. Ya karena ini stok lama jadi tinggal sisa-sisa aja sih yang masih ada di pasaran. Dan rekomendasi yang terakhir di range harga 800 ribuan masih dari Amazfit series jadul yaitu Amazfit Verge Lite. Kelebihan dari smartwatch ini tentunya desainnya cakep. Ini model-model jadul cakep-cakep ya. Kemudian dia juga udah pakai panel AMOLED, udah ada auto brightness dan juga bisa share data ke Strava. Dan yang perlu diperhatikan sama dengan GTR versi pertama tadi ya, ini keluaran lama jadi fitur dan UI-nya udah tidak dapat update ya. Jadi nggak pakai OS terbaru dari Amazfit. Dan sama juga dia pilihan warnanya terbatas. Saya cek sih tinggal warna putih aja ya. Lanjut ke range harga yang terakhir yaitu 900 ribuan. Yang pertama untuk 900 ribuan saya punya Z-Blaze Stratos 2. Ini smartwatch yang mirip dengan HM03 yang harganya cuma 800 ribuan.
Kenapa di sini lebih mahal? Ya karena fiturnya ada ekstranya sedikit ya. Jadi untuk Z11-102 ini selain desainnya cakep, layarnya udah pakai AMOLED, dia juga udah ada fitur always on display dan udah bisa share data ke Strava tentunya. Dan yang perlu diperhatikan dari Z11-102 sama ya dengan HM03 tadi, dia UI-nya kurang responsif. Dan di harga 900 ribuan dia juga belum punya auto brightness. Begitu juga dengan fitur-fitur outdoornya, di harga 900 ribuan ini kurang sih. Dan untuk rekomendasi yang terakhir, di harga 900 ribuan saya punya Mi Bro Watch GS. Kalau kamu beli di official store mungkin harganya 1.100.000, tapi di toko lain banyak yang jual di harga 900 ribuan. Ya, dari Mi Bro GS ini yang saya suka, dia desainnya cakep ya, outdoor dan laki banget. Kemudian UI-nya juga udah bagus, salah satu UI terbaik dari Mi Bro. Kemudian layarnya udah pakai AMOLED dan udah ada fitur AOD. Selain itu Mi Bro Watch GS ini baterainya awet. Dan yang perlu diperhatikan dari Mi Bro Watch GS ini UI-nya sedikit berat kalau kamu pakai watch face yang ada animasinya. Dan Mi Bro Watch GS ini sayang sekali ya setelah saya coba-coba belum bisa share data ke Strava. Kalau kamu pakai Mi Bro Watch GS dan berhasil share data ke Strava, boleh share ya pengalamannya di kolom komentar biar kita bikin videonya. Oke, itu dia rekomendasi smartwatch built-in GPS untuk range harga di bawah 1 juta. Kalau saya boleh ngasih saran dari semua rekomendasi ini, yang pertama utamakan kebutuhan kamu. Yang kedua, usahakan beli yang brandnya udah terkenal, biar awet dan juga garansinya jelas. Baru pertimbangkan fitur-fitur lainnya. Terima kasih bagi yang udah nonton video rekomendasi ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video rekomendasi ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Dan kalau kamu punya rekomendasi lain, silahkan tulis juga rekomendasinya di kolom komentar. Terima kasih. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.